Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Florida Rambu Bangironi dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Tak Selalu Diterima, berdasarkan Matius 21 ayat 14-17. Bersama saya Natasha Ingrid Hafuman. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Tuhan yang memberkati kami, agar kami dapat memahami maksud dari firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 21 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota, ke Betania dan bermalam di situ. Sudah berbuat baik, sudah melayani, tetapi kok saya tetap difitnah seperti ini, Kak? Begitulah sepenggal kalimat yang disampaikan seorang menti kepada mentornya. Ia kesal karena pelayanannya tidak dianggap oleh teman-temannya. Momen ketika Tuhan Yesus marah di bait Allah berlanjut dengan datangnya orang buta dan lumpuh kepadanya. Mereka pun disembuhkan. Namun mukjizat yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang menderita itu tidak sepenuhnya diterima oleh imam kepala dan para ahli Taurat. Keadaan ini semakin menjadi karena orang banyak terus berteriak, "Hosana bagi anak Daud." Seruan itu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat perhatian. Mukjizat dan pujian orang banyak yang memuliakan Tuhan membuat para ahli Taurat marah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus sebagai saingan yang dapat menghancurkan reputasi mereka. Selama mereka melayani dan setia beribadah, mereka hanya menekankan hukum dan aturan peribadahan. Mereka tidak mampu menjawab kebutuhan orang-orang yang merindukan perubahan dan kesembuhan. Teens, pengalaman Tuhan Yesus yang tidak selalu diterima biarlah menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa pelayanan kita pun tidak akan selalu diterima. Karena itu tanamkan dalam hatimu bahwa bukan penerimaan atau pujian dari orang lain yang penting, melainkan kesetiaan melakukan hal yang baik dan benarlah yang penting. Jika pelayananmu diterima, bersyukurlah. Jika tidak diterima, tetaplah bersyukur. Karena yang terpenting adalah kamu telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun jika saat ini kamu merasa terlalu lelah oleh penolakan yang terus-menerus, mungkin kamu perlu rehat sejenak dari komunitas itu sambil nge-charge kembali energimu dengan berfokus pada relasimu secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada saat ini. Kiranya lah Tuhan yang memberkati kami, agar kami tetap bersyukur walaupun kami berada dalam pelayanan yang tidak mudah. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membantu kami dan menopang kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kepadamu lah kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.